Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kisah Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jal, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Allah Ta'ala banyak memuji di dalam Al-Quranul Karim. Di antara pujian Allah Azza wa Jal kepada Ibrahim alaihissalam, dan pujian ini ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala memuji Ibrahim dengan firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ummah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ummah imaman uswatan hasanatan wa qudwah, atau mualliman lil khair. Dinamakan Ibrahim dengan imam karena dia ummah, karena dia imam, pemimpin. Dia qudwah, suri tauladan, dan dia pengajar kebaikan. Namun Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, Ibrahim adalah umat, bahwasannya satu Ibrahim seperti umat yang banyak. Karena pada saat itu yang menyembah Allah dan beriman kepada Allah hanya Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim seorang diri tapi lebih utama dibandingkan umat yang banyak. Kenapa Ibrahim dijadikan imam, ditunjuk oleh Allah Azza wa Jal menjadi nabi, bahkan rasul, bahkan ulul azm, diangkat oleh Allah menjadi khalil, kekasih. Kata Allah, qanitan lillah, karena Ibrahim memiliki sifat qunut. Qanit itu artinya dawamut ta'ah, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi sifatnya Ibrahim tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan manusia ya ikhwah, apabila dia ingin memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan, baik dia seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, atau dia orang biasa namun ingin bisa menempuh kehidupan dengan baik, memegang agama Allah Azza wa Jal dengan kuat, maka dia harus memiliki ibadah yang kuat dengan Allah Azza wa Jal. Peribadatan dia yang kuat kepada Allah, baik menjalankan yang wajib, yang sunnah, baik ketika dikala sendiri maupun di khalayak ramai, itu akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Maka Allah berfirman, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Disuruh untuk mengambil kitab dengan penuh kekuatan, dengan ilmu dan amal. Makanya Ibrahim
dia bisa berdakwah seorang diri menghadapi kaumnya yang ingin membakarnya, tidak ada putus asa, tidak ada lari dan tidak ada rasa takut. Namun dia tetap yakin akan janji Allah Azza wa Jal kalau dia dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Dan dia tetap yakin kalau apa yang dia jalankan di atas kebenaran, bukan kebatilan. Dan dia yakin kalau jalan yang dia tempuh ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Karena salah satunya dia memiliki sifat qunut, qanitan lillah. Dia selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Makanya manusia ya ikhwah, kalau dia sedikit ibadah, itu dampaknya imannya lemah. Dan kalau imannya lemah, maka tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan kuat. Kenapa manusia depresi? Kenapa manusia pikiran? Kenapa manusia gundah gulana? Karena sedikitnya ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang qawi, yang kuat, adalah dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Apa tanda kalau dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah? Dia memiliki sifat qunut, senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat Nabi Muhammad SAW, ujiannya sangat berat, dan beliau alaihi salatu wassalam tidak merasakan kemenangan kecuali di akhir hayat. Sebelumnya semuanya ujian, peperangan, permusuhan, pertikaian dengan kaumnya, ujian dan yang lainnya. Tapi kenapa beliau alaihi salatu wassalam bisa kuat menjalani kehidupan itu penuh keyakinan, tidak mundur selangkah pun? Karena ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla sangatlah kuat. Dan ini ma'ruf, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau salat malam hingga kakinya pecah. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka Nabi SAW mengatakan, afala akuna abadan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Beliau orang yang puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Beliau orang yang lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau orang yang hartanya habis diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jal. Maka dengan itu beliau dikasih kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika di perang Badar, jumlah kaum muslimin sangat sedikit, 300 sekian. Pasukan yang tidak diniatkan untuk berperang, hanya mencegah rombongan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan. Namun Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal keluar dengan pasukan 1.000 lebih, siap untuk berperang, membawa semua senjata, ya, ingin memerangi Nabi SAW. Bisa aja Nabi SAW mundur pada saat itu, selesai tidak perang. Tapi Nabi SAW tetap berada pada tempatnya dan memotivasi sahabatnya untuk memerangi Abu Jahal bersama kaumnya, tidak mundur sekalipun. Maka kuwatul iman, kekuatan iman, keyakinan, kesabaran di dalam menjalani syariat Allah Azza wa Jalla dan memperjuangkannya, itu buah dari qunut. Orang itu kuat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim disifati oleh Allah qanit. Orang yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu ya ikhwah, ketika beliau berdakwah di atas muka bumi, disebutkan oleh Ibnu Katsir, tidak ada yang menyembah Allah kecuali 3 orang. Pertama Ibrahim alaihissalam, yang kedua istrinya, siapa? Sarah dulu apa Hajar? Sarah baru Hajar. Yang kedua istrinya Sarah, dan yang ketiga keponakannya Lut alaihissalam. Cuman 3 orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, Nabi Lut alaihissalam diutus sama Allah ke satu kaum namanya kaum Sadum. Sekarang Sodom terkenal ya. Kaum Sadum.
Dan Ibrahim alaihissalam diutus sama Allah ke kaum di daerah Syam. Dan kaumnya Ibrahim alaihissalam terbagi menjadi dua. Yang pertama menyembah 7 bintang. Bintang-bintang. Maka dikatakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kalau orang datang ke Syam, di setiap sudut kota Syam itu ada tempat peribadatan jumlahnya 7 yang dipakai sama orang-orang penyembah bintang, dan tempatnya itu seperti tempat ibadah yang khusus buat bintang 1, bintang 2 dan seterusnya hingga bintang 7. Yang kedua, menyembah patung yang sangat banyak. Penyembah patung. Ya, maka Allah mengutus Ibrahim kepada kaum ini. Dan yang pertama kali didakwakan oleh Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya, yang sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Setelah bapaknya didakwakan oleh Ibrahim alaihissalam dan menolak dakwanya Ibrahim alaihissalam, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendakwahkan kaumnya. Maka yang pertama kali didakwakan oleh Ibrahim kaumnya yang menyembah bintang-bintang. Maka Ibrahim di hadapan kaumnya berdialog, menjelaskan kalau bintang, bulan, dan matahari ini adalah makhluk, bukan khalik yang berhak untuk disembah. Ya, maka Allah menggambarkan dakwanya Ibrahim di dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 83. Ya, kata Allah Azza wa Jal, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin." Begitu pula kami perlihatkan kepada Ibrahim langit dan bumi agar menjadi orang-orang yang yakin. Kemudian Allah mengatakan, "Falamma janna 'alaihi al-lail." Ketika datang malam hari, ra'a kaukaba. Ibrahim melihat kaukab, bintang. Ya, ini Tuhan yang disembah sama kaumnya. Maka Ibrahim melihat bintang. Kemudian Ibrahim berkata, "Qala hadza rabbi." Ini Rabbku, bintang ini. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika terbenam di pagi hari bintang itu hilang, kata Ibrahim, aku tidak suka Tuhan yang hilang. Karena kalau misalnya memang dia Tuhan, mestinya tidak hilang. Kenapa kok cuma ada di malam hari, tapi tidak ada di siang hari? Nah, ini yunazir. Ibrahim mengajak dialog kaumnya, kalau ini bukan Tuhan. Karena kamu hanya bisa menyembah di malam hari dan tidak ada di siang hari. Kemudian Ibrahim menambahkan lagi, dan Ibrahim, ya ikhwah, terkenal nabi yang pintar berdialog. Makanya raja-raja yang menyembah, yang mengaku dirinya Tuhan, kalah dialog dan kalah berdebat dengan Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim mengatakan lagi kepada kaumnya, "Falamma ra'al qamar bazighan qala hadza rabbi." Ketika melihat bulan keluar, sedangkan bulan lebih besar dibandingkan bintang, maka Ibrahim memberikan kepada kaumnya permisalan yang jauh lebih besar dibandingkan bintang yang mereka anggap Tuhan. Qala hadza rabbi. Kata Ibrahim, ini Rabbku. Ya, bulan lebih besar dibandingkan bintang. Artinya kalau misalnya memang kamu menyembah bintang, aku menyembah bulan, yang seharusnya ini lebih utama dibandingkan Tuhanmu. Falamma afala, ketika bulan itu terbenam hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku menjadi orang-orang yang sesat. Kemudian Ibrahim mengatakan lagi, falamma ra'a syams, melihat matahari yang jauh lebih besar dibandingkan bintang. Maka Ibrahim melihat matahari. Kata Ibrahim, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Rabbku, ini jauh lebih besar. Mestinya dia lebih berhak untuk menjadi Tuhan dibandingkan bintang dan juga bulan. Subhanallah, falamma afalat. Ketika matahari itu hilang,
Qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Makanya lihat subhanallah ya ikhwah. Dahulu orang-orang pertama dia menyembah di atas hayalan dan khurafat. Seolah-olah bintang, pohon, batu itu memiliki aura ketuhanan. Berbeda dengan orang yang setelahnya, mereka membuat patung-patung yang terlihat. Ya. Sedangkan kita orang yang beriman meyakini kalau Allah dialah satu-satunya Tuhan. Dan Allah mensifati dirinya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur bahkan tidak mengantuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Lihat kata Allah dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua makhluk yang di langit dan di bumi bertanya tentang Allah Azza wa Jalla. Kata Allah apa? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Di setiap saat Allah memiliki urusan. Kata para ulama, apa urusan Allah? Allah di setiap saat yarzuk, memberikan rizki. Allah di setiap saat menurunkan penyakit dan memberikan syifa, kesembuhan. Allah di setiap saat menurunkan mudarat dan memberikan manfaat. Allah di setiap saat menurunkan keburukan dan mengangkat keburukan, memberikan kebaikan. Di setiap saat Allah memberikan. Ya. Sedangkan mereka yang menyembah selain Allah Azza wa Jal, bintang, bulan, dan matahari batil. Karena mereka hanya sesaat kemudian hilang. Makanya diingkari sama Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Aku hanya memalingkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku sama sekali tidak berbuat syirik. Wahajjahu qaumu. Mulai pada saat itu kaumnya menghujatnya. Qala atuhajjuni fillah wa qad hadan. Kata Ibrahim, apakah kalian akan menghujatku sedangkan aku telah diberikan hidayah oleh Allah? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Aku sama sekali tidak takut dari perbuatan syirik kalian kecuali apa yang Allah kehendaki kepadaku. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tadhakkarun. Sesungguhnya ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ini yang pertama. Ibrahim alaihissalam membantah kaumnya yang menyembah bintang. Kemudian Ibrahim alaihissalam datang ke kaumnya yang lain. Ya. Yang kedua, kaumnya menyembah patung. Jadi banyak patung. Subhanallah, si kaumnya ini ada patung yang paling besar, induknya. Sisanya kecil-kecil. Ya, dan Allah menceritakan tentang dakwanya Ibrahim kepada kaumnya yang patung ini dalam 3 surat. Ya, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, ya. Dan juga surat As-Saffat. Ya, cuman yang paling panjang surat Al-Anbiya. Ya, kita baca kemudian kita jelaskan tafsirnya. Jadi punya banyak patung, ada induknya yang paling besar. Ya. Dan patung ini subhanallah seperti orang Hindu sama Buddha. Dan juga orang-orang syirik. Jadi patungnya dikasih makan. Jadi di depan patung itu banyak, apa namanya? Sesajen. Jadi orang kalau ada ngasih sesajen ke kuburan, ke patung-patung, ke yang lainnya, ini sunnahnya siapa? Sunnahnya kaumnya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya nanti kata Ibrahim, ala ta'kulun, kenapa nggak dimakan nih? Ya. Kata Allah Azza wa Jal, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuknya sebelumnya dan kita lebih mengetahui. Idz qala li abihi wa qaumihi. Jadi bapaknya termasuk kaum yang menyembah patung. Ya, sebagian ulama mengatakan namanya bukan Azar, tapi namanya Tarikh. Dengan bahasa Ibrani Bani Israel. Cuman dinisbatkan kepada Azar karena Azar patung yang paling dia sukai. Dan dia banggakan. Dia menisbatkan dirinya kepada Azar. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Kata Ibrahim, ma hadhihi tamathil.
Apa ini? Patung-patung, sesembahan-sesembahan yang kalian kun beribadah kepadanya. Akifun. Akif selalu beribadah. Makanya dikatakan orang yang di 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf karena berdiam diri dan beribadah di masjid. Nah ini kaumnya selalu tekun beribadah kepada patung-patung ini. Ya. Apa kata kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kita menemukan bapak kita melakukan ini, abauna. Jadi argumentasi mengikuti nenek moyang itu argumentasi dari kaum nabi-nabi sebelumnya. Semua kaumnya nabi ketika dibantah oleh nabinya, mesti dia mengatakan ini ajaran abauna, nenek moyang kita. Ya, ini kita menemukan nenek moyang kita kayak gini. Karena dari zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh berdakwah itu menghadapi kaum yang menyembah patung-patung. Kata bapak dan kaumnya, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kita menemukan bapak-bapak kita menyembah ini. Dibantah sama Ibrahim. Kata Ibrahim, qala walaqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau begitu, kalian dan bapak kalian berada di atas kesesatan yang nyata. Nah ini juga menunjukkan kalau seseorang sayang sama orang tuanya dan juga nenek moyangnya, dia tidak meneruskan kesalahan yang dilakukan sama nenek moyangnya. Kenapa? Karena kalau dia melanjutkan, dosa itu tidak terputus. Namun kalau dia berhenti, kemudian dia melakukan jalan yang paling terbaik, dan dia mendoakan kebaikan buat orang tua yang dahulu mungkin karena minimnya ilmu, minimnya sarana dakwah, minimnya pengetahuan, dia doakan semoga mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini ketika Ibrahim mengatakan, kalau begitu kalian dan nenek moyang kalian berada di atas kesesatan yang nyata. Maksudnya meminta kepada bapak dan kaumnya untuk berhenti dari menyembah-nyembah ini. Ikutin jalan Allah dan doakan kebaikan buat orang yang sudah meninggal. Jangan diteruskan keburukan mereka. Ya. Kemudian kata kaumnya, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kata kaumnya, apakah engkau ingin mendatangkan kebenaran atau engkau sedang bercanda gurau sekarang ini? Maksudnya apa yang kau katakan benar atau bercanda? Ya. Kata Ibrahim, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Kata bahkan Rabb kalian dan Rabb pemilik langit dan bumi yang memfitrahkan kepada mereka dan aku menyaksikan hal tersebut. Makanya subhanallah nanti kaumnya tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena semua sesembahan selain Allah keluar dari fitrah. Fitrahnya manusia itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menyembah selain Allah keluar dari fitrah, maka semua dalil, semua argumentasi pasti terpatahkan. Kalau ada kaum yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Setelah Ibrahim berdialog, enggak mempan, maka Ibrahim mengambil sikap. Baru Ibrahim mengatakan, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan bertipu daya buat Tuhan-Tuhan kalian setelah kalian pergi. Jadi kaumnya ya ikhwah, mereka punya hari Id yang di hari Id tersebut mesti semua orang kampung keluar dari desa beribadah di satu tempat. Semuanya keluar. Ya. Nah, ketika di waktu itu semua orang keluar, maka Ibrahim tidak keluar. Diajak sama bapaknya. Kata bapaknya, ayo Ibrahim ikut. Ibrahim mengatakan dalam surat yang lain, kata Ibrahim, fanadhara nadhratan fin nujum. Ketika diajak keluar, Ibrahim nyari alasannya, fanadhara nadhratan fin nujum. Dia ngelihat ke bintang. Ya, faqala inni sakim. Aku lagi sakit. Soalnya biar dikasih izin sama bapaknya. Ya, seorang ngelihatnya kemana? Ke atas ke bintang. Kan mereka meyakini bintang juga Tuhan. Akhirnya kata bapaknya ditinggal. Nah, ketika semua kaumnya keluar meninggalkan desa, di situ seorang diri Ibrahim.
Ya. Baru Ibrahim langsung mengambil kampak, qadum. Ya. Faja'alahum judadzan. Semua patung dihancurkan. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kecuali yang induknya yang besar, semoga mereka bisa kembali dan juga sadar. Jadi ketika kaumnya keluar, dihancurin langsung semuanya sama Ibrahim, disisakan yang paling besar. Nah, Ibrahim datang ke patung-patung tersebut, dan patung-patung itu ada makanan, sesajen. Kata Ibrahim alaihissalam, faragha ila alihatihim. Ibrahim datang ke Tuhan-Tuhan mereka, dan Ibrahim mengatakan, faqala ala ta'kulun. Kenapa kalian gak makan? Diajak ngomong Tuhannya. Terus kata Ibrahim, malakum la tantiqun. Kenapa gak ngomong kalian ini? Ya. Faragha alaihim darban bil yamin. Langsung dihancurkan dengan kampaknya Tuhan-Tuhan tersebut, patung-patung tersebut dengan tangan kanan Ibrahim alaihissalam. Semua dihancurkan, disisakan yang satu, yang paling besar induknya. Subhanallah, tuh kampak ditaruh yang paling besar. Ya, akhirnya Ibrahim pulang. Kaumnya ketika pulang ngelihat semua patung hancur. Langsung kaumnya berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Kata kaumnya, siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia sangat orang yang zalim. Ya. Kata kaumnya, qalu sami'na fatan. Kita mendengar ada satu pemuda. Ini menunjukkan subhanallah, Ibrahim alaihi salam dia berdakwah semenjak menjadi pemuda. Maka ini juga keutamaan buat orang, jangan menghabiskan masa muda untuk bermaksiat. Karena masa muda ini buah yang bisa dipetik ketika dia di masa tua. Yang Ibrahim fata, maka kata mereka, qalu sami'na fatan, kami mendengar ada seorang pemuda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang diberi nama siapa? Ibrahim. Ada nih pemuda namanya Ibrahim, gak ikut kita. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Kata mereka, datangkan Ibrahim di semua hadapan manusia, la'allahum yashhadun, agar orang-orang ini menjadi saksi atas perbuatannya. Dan subhanallah, semua para nabi ketika ingin menjatuhkan musuhnya, argumentasi kaumnya, mesti di khalayak ramai. Makanya ketika Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun ngasih tahu kepada Musa, kapan kamu pengen menantang tukang sihir saya? Kata Musa, di waktu duha. Kenapa Musa meminta di waktu duha? Karena waktu tersebut pada saat itu semua orang berkumpul agar menjadi saksi kalau apa yang dilakukan sama orang ini sama sekali tidak benar. Ini juga menunjukkan syaja'ah, keberanian para nabi di dalam membantah argumentasi kaumnya. Jadi nggak ngumpet-ngumpet, nggak ngomong di belakang, tapi di hadapan kaumnya dan di hadapan khalayak ramai. Ingin memberikan hak kebenaran. Ya. Maka kata kaumnya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kata kaumnya, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita, wahai Ibrahim? Engkau yang hancurin ini semua. Ya. Wahai Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Ibrahim, enggak. Justru yang melakukan ini yang induknya paling besar ini. Kan kampaknya di situ. Kata Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya. Tanya ke Tuhan-Tuhan ini dan tanya yang paling besar kalau dia bisa bicara. Ya subhanallah, ya. Orang berbuat syirik itu mesti di atas kebodohan. Tuhan yang tidak bicara, tidak makan, dibuat dengan tangan dia disembah. Maka Ibrahim seolah-olah membantah anak kecil yang gak belajar. Kata Ibrahim, coba tanya itu sama yang paling besar. Kalau dia bisa bicara. Ya, maksudnya kata para ulama, justru karena yang besar ini aku menghancurkan Tuhan-Tuhan. Supaya menjadi bukti kalau yang induknya aja gak bisa ngomong, apalagi yang selainnya.
Ya, kemudian kata faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka langsung menundukkan kepalanya. Ketika ditanya, suruh tanya sama yang paling besar ini, langsung kepalanya nunduk, nukisu ala ru'usihim. Dan mereka berkata, ya, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kamu tahu wahai Ibrahim kalau Tuhan ini nggak bisa ngomong. Jadi secara sendiri udah ngebantah. Kan kamu tahu kalau dia nggak bisa ngomong. Langsung habis itu dihabisi nama Ibrahim alaihissalam. Ya, ya kata Ibrahim, ya qala afata'buduna min dunillah. Kalau begitu kenapa kalian sembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, yang enggak bisa memberikan kalian manfaat sedikit pun walaupun mudarat. Kenapa disembah? Ya. Uffin lakum. Celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Ya. Di dalam surat yang lain Ibrahim berkata, qala ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah Tuhan yang kalian pahat sendiri dengan tangan kalian? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Ya. Dan subhanallah ketika argumentasi terpatahkan, gak bisa ngomong, baru biasanya orang bermain kasar. Makanya biasanya musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, kalau dia sudah kalah berargumentasi, mesti dia bermain licik. Salah satunya dia bermain kasar, bermain fisik, curang, dipenjara, orang dai dan seterusnya. Ya, karena dia tahu tidak bisa dibantah lagi dari sisi argumentasi. Dan ini sunnahnya musuh-musuh para nabi. Semua sunnahnya musuh-musuh para nabi, kalau sudah kalah argumentasi dengan nabi, mesti dia bermain kasar. Ya, baru habis itu kaumnya mengatakan, qalu harriqu, kata kaumnya bakar nih orang. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian benar-benar menyembahnya. Ya, maka subhanallah disebutkan ketika kaumnya membakar Ibrahim alaihissalam, semua orang mengumpulkan kayu bakar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, waktu itu ada beberapa waktu semua orang mengumpulkan kayu bakar. Sampai perempuan-perempuan yang sakit, dia bernadar. Idza ufiyat, kalau seandainya dia dikasih kesehatan, dia akan menyumbangkan kayu bakar buat membakar Ibrahim alaihissalam. Maka terjadi tumpukan kayu bakar yang sangat besar pada saat itu. Karena semua orang menyumbang kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Ibrahim diikat kedua tangan dan kedua kakinya. Dan subhanallah ditaruh di manjanik. Antum tahu manjanik? Manjanik itu alat buat lempar batu perang dulu tuh. Kalau pernah lihat mungkin gambarnya, ya kayak ketapel besar tapi batu. Dan yang buat orang Kurdi namanya Haizan. Dia yang pertama kali membuat alat manjanik ini untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan Haizan ini setelahnya mati tersungkur ke dalam tanah setelah membuat manjanik ini. Ya. Kemudian dinyalakan api sampai disebutkan tidak pernah ada api sebesar itu sebelumnya. Ya. Sampai dikatakan kalau burung lewat terkena asapnya akan mati kebakar, belum apinya. Ya. Maka Ibrahim ditaruh di manjanik, diikat kedua kaki dan kedua tangannya, dan disaksikan sama orang banyak. Ya. Dan subhanallah dilemparlah Ibrahim, ya, ke kobaran api tadi. Dan tidaklah keluar dari mulut Ibrahim kecuali la ilaha illa anta subhanaka lakal hamd lakal mulk la syarika lak. Ya. Dan Ibrahim ketika dilempar juga mengucapkan hasbunallah
wa ni'mal wakil. Ya, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam athar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamma ulqiya Ibrahim finnar. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, dia berkata, perkataannya luar biasa dahsyat. Kata Ibrahim, Allahumma innaka fis sama'i wahid wa ana fil ardi wahid a'buduk. Kata Ibrahim, ya Allah, engkau satu-satunya Tuhan di langit dan aku satu-satunya orang yang menyembah kamu di bumi. Artinya cuma ada dia dan Allah pada saat itu. Allah satu-satunya Tuhan di langit dan aku satu-satunya orang yang menyembah kamu di bumi. Ya. Sebagian salaf berkata, ketika di udara datang Jibril ke Ibrahim alaihissalam. Dan Jibril berkata, alaka hajatun, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan? Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kepada engkau aku tidak butuh bantuan. Ditolak bantuan Jibril alaihissalam karena saking kuatnya keyakinan Ibrahim kepada Allah azza wa jalla. Ya, sampai yang nawarin bantuan bukan manusia, malaikat ditolak. Ibrahim hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana Allah satu-satunya Tuhan di langit, aku satu-satunya orang yang menyembah di atas muka bumi. Ya. Subhanallah, ketika disebutkan juga oleh Sa'id ibn Jubair, ya, datang malaikat hujan, menurunkan hujan, menawarkan agar turun hujan. Namun Allah lebih dulu menolong Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengatakan, kulna ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu itu semua api di seluruh dunia tidak berfungsi. Artinya orang nyalain kompor, ngebakar, semuanya tidak berfungsi sesaat untuk menolong Ibrahim alaihissalam. Sampai kata Ibnu Abbas, kalau seandainya Allah mengatakan ya nar kuni bardan, wahai api jadilah dingin, niscaya Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi Allah mengatakan salaman dan keselamatan buat Ibrahim alaihissalam. Ya, maka Ibrahim masuk ke dalam kobaran api. Gak ada yang terbakar, ya, kecuali tali yang mengikat kedua tangannya dan tali yang mengikat kedua kakinya. Sampai disebutkan oleh sebagian salaf, kalau Ibrahim dilihat sama kaumnya pada saat itu di tengah-tengah api, seperti di taman yang hijau tidak terbakar sama sekali. Ya, disaksikan sama kaumnya. Ya, saking dahsyatnya kaumnya benci kepada Ibrahim dan Allah menjadikan makar kaumnya tidak selamat buat mereka, bahkan kebalikan buat Ibrahim alaihissalam. Ya, maka ya dikatakan oleh Abu Hurairah, ahsan kalimat. Kalimat yang paling terbaik dikatakan oleh bapaknya Ibrahim, kalimat ketika bapaknya melihat Ibrahim kebakar di kobaran api. Kata bapaknya, ni'mat Rabbuk ya Ibrahim. Sebaik-baik Rabb kamu wahai Ibrahim. Tapi tetap kafir tuh bapak. Padahal dia tahu ya, di depan mata dia, kalau Ibrahim ditolong sama Allah azza wa jalla. Sampai disebutkan ibunya melihat Ibrahim, dipanggil Ibrahim dan ingin dipeluk Ibrahim oleh ibunya, minta izin. Akhirnya dipeluk ya oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida. Mereka menginginkan tipu daya, faja'alnahumul akhsarin. Justru kami jadikan mereka orang-orang yang merugi. Maka di sini juga ada sunnah membunuh cicak. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, hadis dari Aisyah, uqtulu al-wizgha, bunuhlah cicak. Fa innahu kana yanfukh ala Ibrahim an-nar. Karena yang meniupkan api pada saat itu salah satunya cicak. Disebutkan dalam riwayat lain, inna Ibrahim lamma ulqiya finnar, sesungguhnya Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, semua hewan berusaha memadamkan api, kecuali cicak. Ja'ala yanfukhuha alaih. Cicak mulai meniupkan supaya apinya tambah besar. Maka
ya disunnahkan membunuh cicak, dan Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini setiap ada cicak dibunuh cicak tersebut. Ya, dan ada hadis yang sahih riwayat Muslim. Nah, ini kisah dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sangat luar biasa. Setelah itu Ibrahim diusir oleh kaumnya. Baru habis itu dia ketemu dengan Hajar. Baru habis itu kisah dia dengan Ismail alaihissalam yang ditinggal di tanah Hijaz, membangun Ka'bah, dan terakhir kisah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Mungkin kisah itu kita jelaskan pekan depan secara ringkas. Sebelum kita tutup ya ikhwah, di sini ya ada satu faedah yang sangat besar yang ingin Anda jelaskan dari kisah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasannya manusia yang paling utama kedudukannya setelah para nabi adalah para dai. Antum lihat, subhanallah, salah satu Allah mengabadikan Ibrahim alaihissalam karena Ibrahim berdakwah di jalan Allah azza wa jalla. Makanya orang yang berdakwah di jalan Allah, meluangkan waktu untuk berdakwah, sabar terhadap gangguan manusia, sabar terhadap kucilan manusia, dia kuat memegang agama, dan dia berusaha untuk mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jal. Orang seperti ini kedudukan yang paling besar di tengah-tengah manusia. Ya, karena dia menjalankan estafet dakwanya para nabi. Ya, makanya di sini ya ikhwah, ana nasihatkan jangan kita halangi diri kita dari kebaikan. Artinya antum mau berdagang boleh, mau bekerja boleh. Tapi jangan sampai antum tidak memiliki saham sedikit pun di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau antum tidak membela agama Allah, yang rugi antum. Allah akan selalu mempersiapkan hamba-hambanya yang dipakai oleh Allah untuk membela agamanya. Makanya para duat, orang-orang yang meluangkan waktu belajar, beramal, dan berdakwah, dia mendapatkan kedudukan yang besar. Sebagaimana kedudukan dia di dunia besar, nanti di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang besar juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya perkataan yang paling baik itu perkataan yang di dalamnya ada seruan kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, siapa lagi perkataan yang paling baik dibandingkan orang yang menyuruh kepada Allah. Wa hamila salihah, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hadza habibullah, dai ini kekasih Allah. Hadza waliyullah, dai ini wali Allah. Sampai kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, laulal ulama awliyaullah fala adri manhum awliyaullah. Kalau bukan ulama itu kekasih Allah, maka aku tidak tahu lagi siapa kekasih Allah Azza wa Jalla. Hadza safwatullah, ini pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk membela agamanya. Hadza khairatullah, ini orang-orang yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Mereka ini ulama, para da'i, orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Ajaballahu fi da'watihi, dia menjawab seruan Allah untuk berdakwah. Wada'an nas ila ma ajaballah, dan dia menyuruh manusia untuk menjawab seruan Allah Azza wa Jalla. Wa amila salihah, dan dia beramal saleh dan berkata waqala innani minal muslimin. Aku orang-orang muslim, hadza khalifatullah. Ini khalifahnya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya ikhwah. Kalau kita lihat, kita berdakwah, kemudian diganggu, dicela misalnya. Gampang aja. Betul enggak? Udahlah pegel. Padahal antum aja yang dakwah, ana mending jadi manusia biasa. Bisa dia seperti itu. Tapi kenapa orang itu bertahan? Karena dia tahu, ya, sebagaimana perbuatan Ibrahim, apa yang dia tempuh ini jalan terbaik. Dia sabar pada saat ini karena dia yakin apa yang dia seru di atas kebaikan, di atas hak. Dan jalan ini jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan jalan ini jalan yang diridhai oleh Allah.
Jalan ini jalan yang mengangkat derajat dia di dunia dan di akhirat. Maka dia terus bertahan. Ya, sebagian subhanallah disiksa. Untuk melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, kerjanya keluar masuk penjara. Ya, sama musuh-musuhnya dimasukin penjara. Sampai 3 khalifah ganti. Bertahun-tahun di penjara. Dia kehilangan umurnya, tidak bisa berbuat bagaimana keumuman manusia karena dizolimi oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan nabi-nabi, ya, dia hilang darinya kenikmatan-kenikmatan duniawiyah karena untuk menyuruh manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan fadl yang sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Ibnul Mubarak rahimahullah, la ara manzilatan afdal ba'da nubuwah min bathil ilm. Aku tidak melihat kedudukan yang paling besar setelah kenabian. Kedudukan yang paling besar nabi. Nah, setelah nabi yang paling besar yaitu orang-orang yang meluangkan waktu menyebarkan ilmu syar'i. Nah, makanya ini kisah Ibrahim memotivasi kita untuk kita belajar agama, beramal saleh, berdakwah. Ya, kita dakwah kepada keluarga kita, masyarakat kita. Kita jadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita sabar terhadap gangguan dari masyarakat. Dan kita yakin apa yang kita tempuh di atas kebaikan. Dan terus seperti itu. Ya, Ibrahim subhanallah seorang diri, antum bayangin. Sekarang kita nggak kuat seorang diri, mesti ada komunitas. Ya. Kalau seorang diri ditinggal mungkin ya. Tapi ada komunitas. Dan ini ya menunjukkan kalau orang memegang agama Allah mesti ada sifat apa? Sifat ghurbah, keasingan. Kita lihat Ibrahim seorang diri diasingkan sama kaumnya, dan kata Nabi SAW, bada al-Islam gharib wa saya'ud gharib kama bada. Islam itu asing pertama kali datang dan akan kembali asing sebagaimana pertama kali datang. Fatuba lil gharaba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Ya, dia di tengah-tengah masyarakatnya, subhanallah, orang berbuat syirik, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Masyarakatnya berbuat bid'ah, dia menegakkan sunnah Nabi SAW. Masyarakatnya berbuat maksiat, dia menjadi orang yang taat dan saleh. Masyarakatnya memakan riba, dia mengharamkan riba. Masyarakatnya judi, dia mengharamkan judi. Masyarakatnya membuang-buang waktu, dia menjaga waktu. Maka dia gharib, asing di dalam akidahnya. Dia asing di dalam ibadahnya. Masyarakatnya, sholatnya penuh kebid'ahan, dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia asing di dalam manhajnya. Dia asing di dalam muamalahnya. Dia asing di dalam puasanya. Dia asing dalam praktek ibadahnya dan seterusnya. Semuanya asing. Dan itu Islam. Ya. Makanya di sini supaya orang itu kuat di dalam menjalankan syariat Allah dan juga di dalam berdakwah, dia harus qanit. Harus kuat juga hubungan dia dengan Allah dengan menguatkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan ada pertanyaan lagi, Ustadz, masyarakat anak tahlilan mengucilkan kina, apa yang harus anak lakukan? Ya. Ustadz, ini anak yasinan, kalau nggak ikut nggak enak. Ini pertanyaan-pertanyaan ya, udah basi. Ya. Antum bayangin Ibrahim seorang diri, ya, dan dia sabar. Artinya harus sabar menghadapi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Insya Allah kita lanjut pekan depan, mungkin pertemuan terakhir tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lanjut lagi pelajaran fikih biiznillah taala. Dan kajian kita insya Allah ke depannya tidak lama. Mungkin sekitar 30 menit, 40 menit. Ya, kemudian kita sudahi. Kalau ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada waktu kita tutup dengan doa, kemudian selesai. Ya, karena anak khawatir kajian yang lama ini di zaman sekarang tidak termasuk hikmah di dalam berdakwah. Karena orang sekarang zamannya scroll. Scroll ini berapa menit? 30 detik. Ya, itu membuat orang nggak kuat ya untuk mendengarkan lama, duduk lama dan yang lainnya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan termasuk hikmah di dalam berdakwah di jalan Allah
Azza wa Jalla. Dan mungkin kedepannya kalau ada kegiatan-kegiatan baru, bisa kita tambah waktunya dengan durasi yang pendek aja. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدواتك من خالفك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك خير ما سأل منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا بخير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اهدنا وثبتنا اللهم إنا نسألك الهدى والثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.